Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, warta lisan pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021 sebagai berikut. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diselenggarakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 18 WIB dengan live streaming dengan tema menjadi saksi dalam hikmat-Nya, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Yang kedua, pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan 1. Di GKI Purworejo Selasa 11 Mei 2021 pukul 17.30 WIB. Kedua, Bajem Celapar Rabu 12 Mei 2021 pukul 19 WIB dengan tema Unlearn dan Relearn. Bacaan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. PA akan diselenggarakan secara online. Yang ketiga, Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan secara online dan onsite pada 1 GKI Purworejo pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 18 WIB. Yang kedua, Bajem Celapar hari Jumat 14 Mei 2021 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan memulai ibadah dan kita masuk pada saat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Allah telah memanggil kita, membuka dirinya untuk kita, hendak memberi cinta sebagai rahmat untuk semesta. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Ia menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada kita, bahkan mengasihi kita, bahkan di dalam kerapuhannya sebagai manusia, agar kita yang rapuh beroleh hidup dan sukacita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Oleh karena itu, marilah pada hari ini bersama dengan semesta kita datang kepadanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 146. Hai mari sembah. Bergema
Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, di Minggu Paskah yang ke-6 ini kita beribadah dengan tema dipersatukan dalam sak pokok anggur. Hari ini mengawali ibadah kita akan diingatkan oleh firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, ini adalah peringatan bagi kita semua untuk hidup di dalam kasih sebagai saudara-saudara. Hidup di dalam kasih bukanlah sekedar tugas, tetapi juga wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita telah terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Karena itu kita saling mengasihi, saling menolong sebagai satu tubuh. Mari kita merespons firman Tuhan dengan bernyanyi "Kita Satu di Dalam Tuhan". Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan rahmat yang memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih karena kami selalu dicukupkan oleh Tuhan dan sungguh kami tidak kekurangan. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau Tuhan memberikan kecukupan bahkan kelimpahan bagi kami, tetapi kami masih lebih suka menyimpannya untuk diri kami sendiri, tidak rela berbagi dengan orang lain. Ampuni kami jikalau kami masih terkadang suka hitung-hitungan di dalam memberi. Kami gagal meneladani cinta kasih Tuhan yang tulus dan tidak berbatas pada kami. Ampuni kami jikalau kami masih melihat siapa yang mau kami tolong, dan cinta kasih kami berdasarkan keuntungan yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh, kesenangan yang kami peroleh, dan cinta kami bukan berdasarkan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mengingat panggilan kami untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, sebab kami semua adalah satu bagian, satu tubuh-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami
Mampukan kami untuk memperbaiki kegagalan kami. Mampukan kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu dan sungguh-sungguh berjuang untuk membagikan kasih itu bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Sang pokok anggur yang menjadi sumber hidup kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita memohon Allah untuk menuntun kita menghidupi kasih-Nya yang begitu besar, berbagi dan mengasihi sesama. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan,
kami hendak tinggal menetap di dalam kasih-Mu. Sebab kami yakin dan percaya hanya dengan tinggal di dalam Engkau, kami memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hikmat, sehingga kami mampu mengenali suara Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Demikianlah Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita pada hari ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur. Saudara-saudara bicara tentang dipersatukan, tentang persatuan. Saya mau tanya kepada kita, mengupayakan persatuan itu banyak mudahnya atau banyak sulitnya? Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mengupayakan persatuan misalnya di dalam persekutuan kita sebagai sebuah gereja. Mudah apa sulit? Mengupayakan persekutuan sebagai sebuah bangsa. Mudah apa sulit? Atau yang paling sesehari aja. Mengupayakan persekutuan di dalam anggota keluarga. Mudah apa sulit? Ada banyak orang mengatakan di masa pandemi ini mungkin kalau mengupayakan persatuan dengan gereja, dengan masyarakat mungkin agak sulit karena jarang ketemu, di rumah terus. Tapi kalau ngomong tentang persatuan dengan keluarga, katanya di masa pandemi ini harusnya jadi lebih mudah. Kenapa? Karena lebih banyak ketemu, lebih gampang untuk berinteraksi gitu kan. Yang dari jauh pulang, ada di rumah bersama-sama. Tapi coba kita lihat
dengan jujur kehidupan kita? Makin bersatu atau justru makin banyak bertengkarnya, makin banyak berselisihnya? Saudara-saudara, ada sebuah kisah menarik. Mungkin saudara juga pernah dengar. Ini adalah kisah tentang seorang mertua dan menantu yang tinggal satu rumah. Saudara-saudara, relasi di antara si mertua dan si menantu ini nggak bagus. Setiap hari berantem terus. Si menantu berpikir, mertuaku ini cerewet, banyak maunya, ikut campur terus urusan rumah tangga orang, nyebelin. Sementara si mertua juga gak mau kalah, dia berpikir, menantuku nih nyebelin banget, gak cukup baiklah buat anakku. Wah, payah wis. Setiap hari rumah tangga itu diisi dengan pertengkaran, dingin, tidak nyaman, tidak saling tegur sapa, sekalinya menegur, berantem. Nah, saudara-saudara terkasih, si menantu karena merasa jengah, capek dengan situasi itu, maka akhirnya dia pergi. Dia pergi kepada seorang peramu obat-obatan tradisional dan dia berkata kepada si penjual, "Paman, punya enggak racun yang bisa bikin orang cepat mati?" Si penjual bertanya, "Loh, racun buat bikin mati, buat apa?" Terus si menantu ini mengatakan, "Ya, buat mertua saya di rumah nyebelin banget, mendingan cepat mati aja lah." Lalu si paman mengatakan, "Oh, ada obatnya, sebentar saya buatkan." Lalu diberikanlah sekantong obat kepada si menantu itu, tapi si paman berpesan begini, "Kalau kamu mau ngeracunin mertua kamu, saya kasih tips. Ini sedikit-sedikit dicampurin ke makanan sama ke minumannya. Jangan banyak-banyak, biar pelan-pelan gak ada orang yang curiga. Terus biar gak ada yang curiga, nih jangan lupa, masakin masakan yang enak-enak, pokoknya kesukaan mertua kamu. Setiap hari gak boleh berdebat, supaya orang lihat kamu akur. Jangan bertengkar, pokoknya baik-baikin deh mertua kamu. Tunjukin kalau kamu hormat sama dia, supaya gak ada yang tahu, gak ada yang curiga." Maka saudara-saudara dengan rada berat juga sih buat si menantu, tapi dilakukanlah hal itu dan dia pulang. Kembali ke rumahnya dan dia lakukan apa yang diminta oleh si paman. Saudara-saudara, hal itu berlangsung selama beberapa bulan. Hingga akhirnya si mertua merasa, kok menantuku belakangan ini berubah ya. Jadi baik banget, pengertian banget. Jangan ditanya kalau soal masakan, enak. Sesuai dengan apa yang aku suka. Lalu apa yang dilakukan oleh si mertua? Karena dia sudah senang gitu ya, bangga. Maka dia ceritakan hal itu kepada semua orang yang dia jumpai. Ketemu tetangga, dia mengatakan, "Wah, aku beruntung, menantuku tuh adalah menantu yang paling baik." Ketemu dengan saudara-saudara, dia cerita lagi, "Wah, aku itu sangat beruntung, karena menantuku adalah menantu yang paling baik." Saudara-saudara mendengar hal itu, apa yang dipikirkan oleh si menantu? Perlahan-lahan dia mulai menyesal karena dia tahu dia sudah meracuni mertuanya. Karena itu dia buru-buru, cepat-cepat datang kembali kepada si peramu obat tradisional. Dia katakan, "Paman, adakah penawar untuk racun yang waktu itu paman berikan? Saya tidak lagi mau meracuni orang tua saya, bahkan saya mau dia hidup sehat, kalau bisa hidupnya lama." Saudara-saudara,
ditanya seperti itu, si paman peramu cuman tersenyum. Dan dia mengatakan begini, "Oh, tenang aja. Dulu yang saya berikan kepada kamu itu sebenarnya bukan racun kok. Itu cuman vitamin biar sehat. Sebenarnya yang mengubah mertua kamu, yang mengubah relasi kalian bukan vitamin yang saya berikan. Tetapi bagaimana kamu memperlakukan dia, bagaimana kamu menunjukkan cintamu kepadanya, itu yang membawa damai sejahtera di dalam rumah sekarang." Nah, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh cerita itu kepada kita? Cerita itu mau berkata kepada kita bahwa persatuan, pemulihan relasi, itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Memang hal itu tidak mudah, sulit, tapi bisa. Persatuan itu bisa terjadi, saudara-saudara, kalau kita di dalam hidup ini tidak hanya pandai menuntut orang lain untuk bisa mencintai kita. Tapi persatuan itu bisa terjadi kalau kita berani untuk memulai, berinisiatif, menunjukkan cinta itu kepada orang lain. Mengawali relasi yang baik, menunjukkan kasih kita. Itu yang memungkinkan kita memiliki persekutuan yang kuat. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya? Hal yang serupa. Menjelang kematiannya, Yesus berkata kepada para murid di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, kita bisa baca bersama-sama. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Lalu Yesus berkata juga, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Itu di ayat 13. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kalau kita mau mengupayakan persatuan itu, kita mau menunjukkan kasih itu kepada keluarga, kepada anggota persekutuan kita, kepada tetangga kita, kasih seperti apa sih yang mau kita wujudkan? Saudara-saudara, mari kita belajar hari ini dari kasih persahabatan, kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kasih filia. Apa cirinya? Saudara-saudara, yang pertama cirinya adalah kasih persahabatan itu adalah kasih yang memberi dengan tulus dan tidak memaksa. Kasih persahabatan itu adalah kasih yang membebaskan. Saudara-saudara, salah satu analogi metafora yang Tuhan Yesus pakai untuk menunjukkan relasinya dengan kita, dengan manusia, di ayat 15 dia mengatakan begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Saudara-saudara, ketika merenungkan ayat ini, kemudian satu pertanyaan muncul di dalam pikiran saya. Kalau memang Yesus pengennya itu kita taat sama dia, kita mengikuti kehendaknya, sebenarnya model relasi mana sih yang lebih memudahkan hal itu supaya tercapai? Kalau relasi kita adalah tuan dengan hamba, Yesus tuan dan kita hambanya, bukankah sebenarnya tujuan ketaatan itu lebih mudah? Ya toh? Karena yang namanya hamba, dia hanya melakukan apa yang tuannya minta. Dia nggak bisa nolak. Kalau Tuhan katakan taat, ya hamba ya lakukan taat. Kalau Tuhan mengatakan A, hamba ya harus ikut lakukan A. Beda sama sahabat. Kalau kita katakan A, apakah sahabat kita pasti mau melakukan A?
Kan belum tentu toh, nggak ada jaminan. Kalau kita minta tolong A, apakah sahabat kita pasti ada jaminan mesti melakukan A? Belum tentu. Saudara-saudara, kalau relasi ketaatan itu sebenarnya lebih mudah diwujudkan dalam relasi tuan dan hamba. Kenapa Yesus mengubah relasi itu bukan lagi tuan dan hamba, tetapi sahabat kepada sahabatnya? Apa yang tidak ada di dalam relasi tua dan hamba, tapi ada di dalam relasi persahabatan? Saudara-saudara, jawabannya cuma satu. Cinta yang membebaskan. Ketika seorang hamba taat kepada tuannya, ketaatan itu adalah ketaatan yang berdasarkan ketakutan. Ketaatan yang mungkin berdasarkan paksaan. Dan Tuhan Yesus tidak ingin kita melakukan ketaatan itu karena terbeban, karena terpaksa. Tuhan Yesus gak mau. Dia ingin kalau kita taat pada Dia, kita berjuang di dalam hidup ini. Perjuangan itu bukan karena kita takut, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dapat hukuman, tetapi semata-mata karena kita mau dengan sadar memilih untuk mensyukuri anugerah Tuhan, untuk mencintai Tuhan dengan seluruh perjuangan hidup kita. Dia memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih dan mencintai. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya apakah mempraktikkan kasih yang membebaskan seperti ini mudah di dalam kehidupan kita? Kasih yang membebaskan itu, saudara-saudara, penuh resiko sebenarnya. Ada resiko cinta kita tidak terbalas kalau kita memberi cinta yang membebaskan. Ada resiko ketika kita memberi, maka pemberian kita mungkin tidak diterima. Ada resiko ketika kita menolong orang lain, mungkin orang itu mengatakan, dia pasti ada maunya. Atau itu mah kristenisasi. Ada resiko ketika kita mencoba untuk memberi bantuan, maka mereka menolak. Mencintai, saudara-saudara, ada resikonya. Tetapi resiko itu diambil oleh Tuhan untuk menyatakan cintanya kepada kita. Ketika Ia memilih untuk mencintai para muridnya, termasuk Yudas di dalamnya, apakah cintanya berbalas? Bahkan ketika Yesus memilih untuk mencintai Yudas, Yesus dengan sadar betul bahwa Yudas sebentar lagi, tidak dalam waktu yang lama, akan segera mengkhianati Dia. Tetapi apakah Yesus berkata, Yudas, kamu keluar dari komunitas ini, karena aku tahu kamu gak bisa membalas apa yang kuberikan kepadamu, udah kamu sana. Kan enggak toh? Justru Dia rangkul Yudas dan Dia berikan dirinya untuk orang-orang seperti Yudas. Saudara-saudara, cinta yang Allah berikan adalah cinta yang membebaskan, cinta yang riskan tetapi membebaskan. Cintanya bukan cinta yang posesif, yang memaksa orang lain untuk bisa menghargai, untuk bisa membalas cinta yang kita berikan. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Kasih persahabatan adalah kasih yang membebaskan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kasih persahabatan itu bukan hanya membebaskan, tetapi juga memberdayakan. Kasih yang penuh dengan kerendahan hati, yang mau mengakui orang yang kita kasihi sebagai orang yang sejajar. Kita bisa ngelihat ya, ada perbedaan antara tuan dan hamba, atas dan bawah, dengan relasi yang sahabat kepada sahabat. Relasinya sejajar, setara. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus tidak lagi menganggap kita sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat,
Yesus menempatkan kita sebagai orang-orang yang berharga, dan Dia menempatkan kita sebagai partner. Apakah karena kita layak? Karena kita hebat? Tidak. Semata-mata karena Dia menghargai kita. Nah, saudara-saudara, ini menjadi refleksi bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mampu dan kita sudah melakukan, kita menempatkan orang-orang di sekitar kita dalam posisi yang sejajar dengan kita? Atau seringkali kita menempatkan orang lain sebagai posisi yang lebih rendah dari kita? Ketika kita memperlakukan anak-anak kita di rumah, saudara-saudara, sebagai orang tua mungkin kita mengatakan, wah kita ini lebih banyak pengalaman, kita ini lebih tahu asam garam kehidupan. Ketika misalnya anak maunya A, kita katakan B, aduh A itu jelek, percaya deh sama mami, percaya deh sama papi, A itu jelek. Lalu kita paksakan dan kita gak mau dengar argumen mereka, kita tutup telinga kita karena kita yakin ini yang terbaik buat mereka. Saudara-saudara, di situ apakah kita sedang menunjukkan cinta? Atau kita hanya sedang menunjukkan kuasa dan otoritas kita terhadap mereka? Mungkin pendapat anak-anak kita sebagai orang-orang yang mungkin pengalamannya kurang, mungkin pendapat mereka enggak matang dan terdengar bodoh di telinga kita. Tetapi ketika kita belajar untuk menempatkan mereka sebagai posisi yang sejajar, kita belajar untuk mendengarkan mereka, kita belajar untuk menghargai mereka. Saudara-saudara, disitulah anak-anak belajar apa artinya cinta, apa artinya menghargai orang lain. Disitulah pertumbuhan di dalam keluarga terjadi. Disitulah keluarga diperkokoh, disatukan, dan menjadi semakin kuat. Mungkin agak aneh ya, kok kita ngedengerin mereka, pendapat mereka bisa jadi salah, bukan berarti membenarkan ya, tapi mendengarkan, bukan sekedar membenarkan. Hal itu bukan merusak, tapi justru akan memperkokoh persekutuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di tempat-tempat yang lain. Sama juga halnya ketika kita mencoba untuk memberi pertolongan kepada orang lain, memberi bantuan. Apakah kita memperhitungkan mereka sebagai manusia yang utuh, memberi yang terbaik juga untuk mereka? Atau kita sebenarnya di dalam pemberian itu ada nuansa menyepelekan mereka? Dengan cara apa? Ya wes, tak kasih. Sisa-sisanya aja lah, yang bekas-bekasnya buat kamu, yang baru-baru ya buat aku lah. Ketika kita memperlakukan orang lain sebagai manusia yang sama dengan kita, partner kita, bukan cuma sekedar bawahan kita, maka apa yang kita berikan bukan sekedar sisa, saudara-saudara, tetapi sesuatu yang dengan sengaja kita sisihkan, kita berikan dengan cinta untuk mereka. Dua hal tadi, kasih yang membebaskan dan kasih yang memberdayakan, kasih yang melihat orang lain di dalam posisi yang setara dengan kita. Kalau kita lakukan dua hal itu saja di dalam persekutuan kita, maka akan terjadi persatuan yang terus kokoh dari hari ke hari. Persatuan sekali lagi bukan terjadi begitu saja, cuman ngumpul pasti bersatu, belum. Ngumpul ketemu akan ada persatuannya, atau bahkan tidak ngumpul dan tidak ketemu akan terlihat persatuannya. Asalkan di dalam relasi itu diwarnai kasih persahabatan. Saudara-saudara, melakukan semua hal tadi saya sadar betul tidak mudah dan ada banyak hal yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita.
Tetapi hari ini kita diingatkan dengan sebuah kabar gembira oleh Tuhan, bahwa kasih yang kita terapkan, kita wujudkan kepada orang lain, tidak bersumber dari diri kita sendiri, tetapi bersumber dari Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Yesus Kristus yang terlebih dahulu mencurahkan kita dengan kasih-Nya. Itulah yang akan memampukan kita untuk berjuang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata kepada kita, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dia menganggap kita sebagai sahabatnya. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita menempatkan Kristus juga sebagai sahabat kita dengan menaati firman-Nya dan berbagi cinta dengan yang lain? Selamat berjuang sebagai sahabat-sahabat Kristus. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, maka kami mau belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam kasih-Mu. Kami mau belajar untuk taat, bahkan di dalam pergumulan hidup kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini ketika kami boleh datang kepadamu memohon di dalam doa syafaat kami, Tuhan, kami juga berdoa memohon agar Tuhan memampukan kami untuk tetap taat, berserah pada kehendak Tuhan, dan Tuhan mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa pemulihan, mereka yang sedang dalam masa isolasi mandiri, mereka yang sedang mencari pertolongan untuk memulihkan sakit, baik itu secara fisik maupun secara batin. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah di dalam pergumulan Engkau memberikan mereka damai sejahtera, sehingga mereka beroleh ketenangan dan kemantapan untuk tetap melangkah di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, keluarga, sahabat, tenaga kesehatan. Tuhan tolong mereka semua, berikan kesabaran dan berikan mereka hikmat.
Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami, saudara-saudara kami yang akan menyambut hari raya kemenangan mereka pada hari Kamis nanti. Tuhan, tolong mereka supaya mereka pun dapat merasakan sukacita dan merayakan hari itu dengan penuh hikmat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Begitu juga dengan kami yang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kenaikan-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami dengan baik, dan mampukan juga pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama berbahagia dan menjalin kerukunan di tengah bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang terus berjuang, baik kami yang ada di Indonesia maupun saudara-saudara kami yang ada di negara lain. Tuhan, tolong kami yang terus berjuang untuk memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan karunia akal budi dan hikmat kepada kami. Tolong kami untuk mengelola hidup dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan berikan kami kepekaan terhadap suara dan tuntunan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pergumulan hidup kami mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga kami, mencukupkan kami, dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats pengantar persembahan diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita sambut pujian, kecaplah dan lihatlah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Semua usaha dan pekerjaan Tuhan berkati,
Apa yang kami butuhkan, Engkau cukupkan. Ajar kami untuk bersyukur atas karunia dalam hidup kami. Saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami atas berkat yang kami terima. Dengan ketulusan hati kami, terimalah persembahan ini. Engkau pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dengan bijaksana, karena semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji dan hormat kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita dan berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kami mau mengasihi satu sama lain, agar kasih-Nya sempurna di dalam kami. Tuhan mengutus kita dan berkata, "Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kami mau menjadi sahabat-sahabat Kristus dan bersaksi bagi dunia. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Marilah saudara-saudara, di dalam kesatuan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.